Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita masih bersama channel pendidikan Suyanto.id. Nah, bagi saudara-saudara yang memiliki pengetahuan yang perlu di-share dengan sesama, dengan para netizen, silakan hubungi kami Suyanto.id, akan dengan senang membersamai dan memberikan kesempatan untuk kita membuat konten yang mendidik untuk mengimbangi konten-konten yang tidak mendidik yang sedang marak di media sosial. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana belajar bahasa Inggris versi mudah dengan narasumber Ibu Profesor Dr. Suwarsih Madya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini berada pada episode 17 dengan tema bagaimana kita membentuk menggunakan irregular verb, yaitu kata kerja yang tak beraturan. Yang beraturan saja sulit, apalagi yang tak beraturan. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah baik-baik, Bu Warsih, dan kita memang harus selalu baik seiring dengan turunnya pandemi COVID di dunia ini. Nah, gimana Bu? Kita ingin memberi inspirasi, memberi contoh, memberi tip bagaimana kita harus belajar irregular verb agar bahasa Inggris teman-teman, para mahasiswa bisa segera maju. Bu Warsih. Ya, makasih. Selamat malam pemirsa semuanya. Saya akan berbagi bagaimana menggunakan kata kerja yang tidak beraturan dan itu jumlahnya lebih dari 100. Tapi setelah diberi contoh itu nanti akan saya beri tip bagaimana supaya cepat itu dikelompok-kelompokkan menurut Jadi mirip-miripnya suara gitu ya. ternyata Jadi hanya kurang lebih 100 saja ya irregular verb. lebih ya tidak banyak sih sebenarnya itu dibanding yang lain ya. Tapi ini kalau tidak dikuasai kan ya. Iya, iya. Jadi dikelompok-kelompokkan, cara mengelompokkannya tidak ini. Saya share dulu ya. Oke. Oh, belum bisa saya siapkan, Bu. Ya. Nah, silakan. Oke. Nah, ini dulu web ini. Nah, saya akan mulai dari yang kata yang paling banyak digunakan ya. Dicari yang lain, ya ini harus ya. Oke. Ini irregular verb. Nah, ini kan semua orang sudah belajar dari SMP. Ya, Dari ya. pertama kali itu ini gitu ya. Tapi mungkin karena blenger itu ya. Ya, sekarang sejak SD, Bu. Oh iya, sejak SD ya. Karena do, did, done itu ya hafal, tapi bagaimana sih menggunakannya gitu. Kemudian kalau ini kan ya do, did, done. Nah, yang ini tuh bukan don tapi done misalnya. Ini saya beri contoh. Kebanyakan seperti rule of thumb bahwa O dibaca A dibaca O. Iya nggak, Bu? Nggak bisa, Pak. Ada nanti kecelek-celek itu. Oh, Harus karena mengingat. Nah, seperti nanti kan yang go itu kan jadi gone toh, Pak. Oke. Oh iya. Jadi Saya hanya yang ini do ya Pak ya. abandon dan Tapi abandon. go kan go, bukan nah ini do. Ya kan U panjang. Ya. Yang kalau go jadi go gitu. Jadi konsonan O aja beda-beda gitu. Jadi saya pikir ini lebih baik dari sedikit tapi niteni aja Pak. Niteni memang menghafal banyak ya. Sehingga kalau kita terima apa adanya oleh harus menghafal mungkin ini ya. Nah, coba saya beri contoh di sini itu yang do biasa gitu ya di sini do, tapi sebenarnya do di sini sudah punya makna tersendiri karena ini usually itu kebiasanya ya itu kembali ke ini karena ini children itu satu plural ya ini nggak ada s-nya tapi plural gitu ya. Nah itu sudah sandungan sendiri child jadi children gitu ya kayak gitulah. And homework in the evening. Nah, ini kebiasaan ya. Tetapi kalau terus bukan biasanya tapi kemarin tok aja itu did it in the afternoon gitu ya. Iya. Jadi
ini yang did ini, yang tengah ini gitu ya, sama para pemirsa mahasiswa, itu karena ada kata yesterday ini. Bukan besok, bukan ini ya kemarin. Nah, semua yang terjadi di masa lalu dan satu titik tertentu tidak diulang gitu ya, itu pakai yang tengah ini gitu. Iya, ya. Nah, kalau yang do karena ini they gitu, nanti saya kasih yang tidak do. Itu memang hanya sama dengan ini ya, sama, cuma itu kebiasaan. Jadi kita main aja, main mau yang mana gitu. Terus mana yang benar ya memang tergantung apa yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan kebiasaan itu seperti ini. Ya. Tapi kalau satu titik di masa lalu, satu titik waktu, nah itu yang tengah ini, Pak. Ya. Nah, itu dua dulu ya. Ini. Ya. Jadi Kan bukan afternoon-nya ini ya, tapi yesterday-nya. ya. Oke. Ya. Dan perlu disampaikan juga, Bu, mengapa do karena they itu karena the Ya. children plural. Jadi children itu ini subjeknya, ini jamak ya. Ya. Kalau satu kan child gitu ya. Nah ini Kalau sandungan tersendiri juga dari ini jadi exception. Jadi perkecualian menjamakkan itu seperti ini. Kemudian di sini kalau dipelajari lagi children terus mereka kan the there. ya. Karena itu posesif ya. Kemudian Ya. di sini they gitu ya. Jadi Ya. dari satu kalimat ini itu sudah bisa belajar satu tenses karena ini kebiasaan, tapi juga kata ganti. Ini kata ganti yang kepemilikan ya. Punya. Tapi di sini kata ganti subjek itu dia Ya. they, their children kan itu ya. Tapi jangan lupa misalnya the child usually does. Nah, nanti ada berikutnya Pak ini. Ya, Jadi kalau the child, nah sini. Nah kemudian it, nah it ini homework. Jadi di sini itu sudah ada kata ganti it yang Ya. menunjuk pada homework misalnya. Ya, yang paling Kemudian, sulit, Bu, itu menentukan it-nya siapa. Itu sulit tuh kalau nggak paham. jadi, karena it ini ada yang it tidak artinya bukan itu gitu ya. Ya. Jadi nanti lama-lama feelingnya Pak. Ya. Bahasa itu lama-lama feeling ya. Kayak ini ya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Ya. Kalau misalnya it-nya itu tidak dikata ganti, lalu objeknya ditulis lagi itu ya wagu ya. Did. Kurang kohesif, Pak. Jadi Oh. lu nggak salah sih, tapi aneh gitu loh. Jadi kalau bahasa Inggris cohesive devices supaya teks itu menyatu, Pak, gitu loh, menyatu. Jadi lekat gitu, merekat. But yesterday they did homework in the afternoon. Nah, itu nggak salah nih mesti dudu wong Inggris. Kunangan. Ini masih belajar gitu loh. Nah, kalau yang natural itu diganti-ganti. Kemudian di sini kan enggak, kalau bagaimana kalau diganti the children's home ya jadi aneh there, jadi permainan kata aja. Kalau misalnya di sini but the children ya enggak salah tapi aneh gitu. Jadi ini Ya, loh. ya. Jadi ini. Jadi memang dirasakan aja bahwa itu bahasa Inggris itu cohesive devices itu sangat kental. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya kan malah diulangi, Pak, ya kan? Ya. Itu Indonesian feeling masih gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti tidak efisien gitu. Makanya Ya. saya kadang-kadang dikritik orang bahasa Indonesia. Wih, Ya. bahasa Indonesia Inggris banget. Aduh. Ya, saya juga, Bu, karena melihat bahasa Inggris itu enak, efisien. Disertasi yang satu kalimat mengulang kata nggak boleh. Jadi harus cari kata lain, jangan mengulang Ya, kata yang sama. supaya itu enak apa sih? Ya. Tidak monoton dan Ya. variasinya ini gitu ya. Ya, Jadi menunjukkan kreativitas yang nulis. iya makanya jadi tidak monoton dah. Ya, oke, Nah, next. Oke, nah sekarang ini ada contoh lain. Ini kan children. Nah sekarang orang lain mengatakan my son usually does his homework early in the morning around 4 a.m. gitu ya. Jadi ini karena son tuh orangnya satu, ini does gitu. Nah di sini his, nah gitu kan his. Ya, Gitu. kata ganti. Ya, jadi saya carikan yang mudah ya diinikan. Oh kalau begitu do karena ini plural gitu ya. Ya. Kemudian kalau plural itu kata gantinya ini ya, apa namanya untuk kepemilikan. Jadi ini his
Tapi di sini they enggak apa. Gitu. Ya, kalau di SMP dulu ajarannya ini kan he, she, it, does. Neng ora ngerti karepe neng ndi. Oh, itu. Jadi karena kebiasaan itu ya. Jadi sekarang kalau ditanya misalnya Pak Yanto ditanya bagaimana yang mana tergantung yang akan disampaikan. Kalau yang disampaikan itu kebiasaan, itu pakai yang do atau does atau go atau goes itu. Ya. Tapi kalau di titik waktu di masa lalu, nah itu biasanya pakai yang tengah itu, yang did itu. Ini lama-lama terbiasa, tapi kalau enggak ya masih kesasar-sasar itu. Ya, ya. Oke, terus. Nah, ini artinya integrated structure ini. Jadi kalau dulu kan rumus dulu ya Pak ya. Kalau Ya. rumus itu kan nggak ada apa ya. Terus mau gimana saya bisa menggunakan. Tapi kalau suruh ini nggak bisa gitu loh. Nah kalau dalam konteks ini itu lebih ini ya. Nah sekarang saya masih pakai homework semuanya. Ini terus ada guru yang tanya, have you done your homework? Nah ini ada done yang ini Pak. Ya. Ini untuk ini selesai dan tidaknya. Jadi sesuatu yang sudah atau belum gitu ya. Jadi done gitu. Nah, kemudian di sini directed speech ya. Jadi ada yang langsung lah, makanya pakai ini. Padahal ini yang lalu. Nah, not yet, I'm sorry, yaitu untuk konteks saja ya. Jadi dalam kalau konteksnya jelas sebenarnya tinggal ngingat-ingat Pak Yanto. Nek mungkin tahu konsepnya ya. Tapi nek lupa ya bodoh ae. Wingi Jadi harus diulangi, lihat lagi praktek gitu ya. Misalnya apa gitu. Jadi nggak bisa gini. Nah, ada yang ing kan. Nah, ini yang present participle gitu. Nah, di sini what are you doing? Nah, gitu. What are you doing? Jadi ini kan lagi ngapain gitu lah kalau kita ya. Lagi ngapain gitu. We are doing a weekly assignment. It's due by 1 p.m. today gitu ya. Jadi ini yang pakai ing, mengapa pakai are karena ini you gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ini 4 ini Pak, 4 bentuk katanya kerja ini. Jadi ada do, ada does, dan ada are, terus ini doing yang itu gitu. Jadi sebentar. Kok jalan sendiri sih? Oke. Jadi di dalam apa namanya karena do itu sangat apa ya? Penggunaannya bisa tiap hari. Kalau ini dikuasai aja itu lumayan bisa ngomong Pak itu. Ya. Dan ini realistik integrated. Ya. Jadi rumus saya kira sudah dulu lah, tapi sekarang penggunaannya gitu ya. Ya. Nah, saya pilihkan lagi satu kata kerja itu yang go. Nah, karena go kan ya juga apa sangat praktis gitu ya. Ya. Nah, sekarang Pak Yanto tadi kalau tadi kan do, sekarang go. Tapi yang tadi kan do bacanya kan? Go. Ya ini go kan. Kemudian yang tadi polanya kan sama dengan ini Pak. Tapi yang satu done, ini gone. Wah, penuh irregularities. Jadi dulu saya kaget waktu murid saya itu bilang gan kok gan dari saya malah bingung Pak dulu. Ya. Kok gan dari mana ya? Oh ternyata dia nggak salah Pak, sebenarnya itu analogi kan. Analogi dengan jadi setelah itu, aku nggak terpikir. Saya tanya ngejanya gimana nak? Itu Bu kan GONE kan kok gan kan memang gan ada Pak. Gan itu bedil gitu ya. Tapi nggak cocok konteksnya. Jadi saya bingung. Malah jadi karena nggak pernah ngalami itu ya bingung. Ternyata dia analogi dari dan. Ya saya baru mikir, di kepala anak-anak itu sering analoginya itu nggak di luar dugaan kita karena kita nggak pernah analogi ke situ ya. Tapi ternyata mereka itu sehingga ada ini nah sering dijejerkan itu boleh juga. Sekarang yang contohnya ini, how do you usually go to campus Andi ya? Ini saya pakai yang usually yang apa namanya habit dulu ya. Habit itu ya. Gampang pakai do, pakai ini go gitu ya. Ini go. Kalau Amerika kan go, tapi kalau Inggris tuh go gitu. Jadi lebih meliuk-liuk.
Oke, kemudian nah jawabnya by motorcycle. But yesterday I went to campus by bus. Ya, the motorcycle had a flat tire gitu ya. Ada sini. Jadi ini kontraskan antara biasanya, tapi supaya tadi yesterday aja lali ya, supaya enggak ini ya. Went gitu. Jadi kalau yang tadi masuk ya, oh kalau begitu nih went. Lalu yang tengah. Yeah. Gitu. Jadi konsepnya gitu. Nah, kemudian ini ada saya kenalkan juga bannya gembos. Gembos apa ya? Ternyata had a flat tire. Ya, jadi kan jauh banget ini. Jadi kalau tire apa namanya ban terus flat itu flat ya nggak ada kempes apa nggak ada Pak itu jadi istilahnya flat tire. Flat Nah, tire. ini kalau saya dulu waktu belajar itu niteni Pak. Iya, Jadi ya. oh kalau orang bilang gembos itu pakai ini toh, ya udah pakai ini aja. Yang dimainkan di sini, Pak. Iya. Yang dimainkan Tapi ini. flat itu suatu ketika bisa digunakan sebagai verb nggak itu? Flat. Ada verb dari flat? Kayaknya enggak ini. Ada ya? Oke. Enggak ada flat enggak. Kalau yang tire ya tiring bisa tapi beda arti. Beda. Capek. Yang dimainkan di sini Pak, ini satu flat tire itu idiom. Nah, kemudian ini head-nya dimainin apa have, apa had, apa opo gitu ya di sini. Jadi permainannya itu pergantian kata-kata kerja gitu, Pak. Itu yang bikin menarik sebetulnya itu kalau yang tertarik. Oh, unik juga. Kalau yang sebel ya wes rasido gitu. Ora paten. Jadi aku pernah ditelepon itu, aku diulang malah bodoh ya, jadi dikasih exception-nya lebih banyak. Jadi memang itu. Jadi dari itu gampang tuh Pak, diinikan baru ini ya. Kemudian. Tapi sebenarnya kalau ini tuh stem Pak, ini tuh asli ya. Kalau yang ini tuh sebenarnya kebetulan sama tapi sudah jadi finite. Atau orang menyebut infinitive without ya ini ada yang stem, ada infinitive. Nah itu bentuk asli nih. Jadi ini. Nah kemudian, sekarang kalau ini my brother goes kan gitu ya, goes to campus on foot. Nah jalan kaki itu on foot ya kan. Jadi kan jalan kaki. Kalau on foot, kalau di atas kaki ya nggak bisa, ini satu idiom gitu ya. He lives nearby gitu, sami-sami ini. Jadi tidak sulit sih sebenarnya itu. Tapi harus dari sedikit ya. Kalau dari sedikit itu saya kira berapa ya? 3 kalimat tapi masuk semua gitu. Itu lebih baik daripada banyak mlebu kabeh. Nah, sekarang ini saya kasih satu konteks ya nanti ini. Is Harry here? I need his help. Nah, ini baru. No, sorry, he's gone to lunch. Nah, ini Pak, gone itu bisa diucapkan pada waktu yang subjeknya ini sudah nggak ada di situ gitu loh Pak. Oke. Go-nya sudah selesai, jadi dia sudah nggak tampak, itu gone. Jadi kalau ingin mengatakan pernah pergi ke Bali gitu loh, have you gone to Bali, jadi nggak lucu. Orangnya masih di situ kok takoni gone gitu loh. Ya. Ini kesalahan umum sekali. Terus bagaimana caranya? Nah, di Balinya itu kan sudah selesai. Di sananya kan be gitu ya. Nah, yang be-nya itu yang di ini satu, have you been to Bali gitu. Ya. Ini ingat anunya itu yang gone gitu. Jadi khusus ini ya, khusus yang gone itu orang yang subjeknya mesti sudah tidak ada di situ gitu. Nggak bisa I've gone to, nggak bisa kalau neng kono jadi cara Pak Yanto mengatakan saya sudah pergi tapi masih di situ kan, jadi lucu seperti kan. Sapa kuwi kucing, tanya maling. Ya. Jadi kalau past participle yang gone itu nggak mungkin diucapkan, kalau itu I have gone itu nggak mungkin diucapkan oleh ini ya, kalau ngajak omong dengan orang gitu. Jadi ini makna ya, dari segi makna, meskipun secara grammar bentuknya benar gitu, tapi dari makna nggak benar gitu. Ya, ini terakhir loh Bu. Ya, memang hanya dua ini. Jadi what's going on here? Everyone's busy. Nah ini kalau what's going on itu kan enak banget ya.
What's Yeah, going yeah. What's going on? We are preparing our celebration party gitu ya, celebration itu. Nah ini dua ini. Tapi yang berikutnya Pak itu saya kasih hanya flash saja. Ada caranya diatur gini Pak, yang senada itu loh Pak. Ya, ya, ya. Nanti diteruskan minggu depan, tapi icip-icipnya kalau tell, told, sell, sold misalnya itu. Ini belum semua, tapi caranya nyari yang seperti ini dikumpulkan, yang seperti ini dikumpulkan, yang seperti ini. Pak Yanto gitu nggak dulu? Ya, ya, ya. Oh enggak, pokoknya belajarnya random. Oke, nanti kita sambung minggu depan ya. Ya, wah ini biar penasaran ini para pemirsa. Minggu depan lebih menarik dan lebih punya metode untuk menghafal supaya lebih mudah. Seru. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Stop share sekarang dan saya kira begitulah para pemirsa betapa belajar bahasa Inggris itu perlu ketekunan, kesabaran, dan tentu saja keuletan. Dan memang nggak ada rumus yang logik, semuanya itu banyak sekali mencela-mencelinya itu loh. Ya, ada rumus tapi banyak exception gitu. Banyak exception. Lebih banyak exception daripada rumusnya saya kira. Bahasa Inggris. Ya bahasa Indonesia mungkin di mata orang Inggris juga begitu. Sama. Ya memang bukan bahasa kita. Ya oke lah. Terima kasih Bu Warsi atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Sama-sama. Mudah-mudahan kita sehat dan pekan depan akan meneruskan lagi dan mudah-mudahan para pemirsa bisa ketemu lagi dengan kita, dengan saya dan Profesor Suwarsi Madya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.